ikutin Kania bilang bersih. Kebersihan. Siapa di sini yang udah mandi angkat tangan? Siapa yang belum mandi angkat tangan? Siapa yang di rumahnya bersih angkat tangan? Sobat Kahal Ceria resmi memasuki tema baru nih, yang tentunya sangat penting untuk kehidupan sehari-hari adik-adik, yaitu kebersihan. Di setiap bimbel, kakak-kakak akan mengajarkan bagaimana membangun pola hidup yang bersih, dimulai dari diri sendiri, lalu meluas ke lingkungan sekitar. Kali ini kita akan menyaksikan liputan dari bimbel gratis Kahal Ceria yang ada di wilayah pusat. Dan hari ini spesial banget, karena Kahal Ceria mendapatkan oleh-oleh produk Pigeon dari PT Multi Elok Kosmetik, berupa sabun cair sekaligus shampoo. Wah, pas banget ya dengan tema kita kali ini. Yuk kita saksikan bersama. Hari ini kita latihan drama buat lesson kebersihan. Jadi anak-anak instan langsung belajar cuman 10 menit. Kita lihat hasilnya kayak gimana ya. Let's go. Kan dia juga supermarket. Ya kan terus lu kayak gini dong, terhindar gitu aja. Jadi kita menjauhkan. Ulang ya. 1, 2, 3. Di sini bersih, di sana bersih, di mana-mana semua bersih. Tak ada sampah. Oh, sampahnya satu orang aja bawa, gue jalan. Oh ya gitu aja. Bawa aja satu plastik. Tunjuk sampahnya aja ya. Tunjuk sampahnya. Ada sampah terlihat indah, terhindar dari wabah penyakit. Oh gini aja, tutup ini aja. Terhindar dari wabah penyakit. Nah kayak gitu ya. Sumpah, lu sakit hati kalau jadi dadi. 1. Ulang benar masa. Kanan di depan, kanan di depan. Dan 3 2. 3. Bagus. Nah, kita mampir bentar nih di kelas bela diri. Biasanya yang mengajar hanya Kak Kevin, tapi hari ini sepertinya ada kakak baru nih. Kita kenalan yuk. Halo Sobat Kahal, ini di sini saya kedatangan 2 rekan saya untuk membantu saya untuk ngajar bela diri di Kahal Ceria Pusat. Silakan Mas untuk perkenalkan diri. Halo Sobat Kahal, perkenalkan nama saya Bendi Fernandes Rait. Saya dari Bogor, pekerjaan sebagai anggota Brimob di Resimen 1 Pasukan Pelopor, membantu Kakak Kevin untuk mengajar bela diri di sini bersama satu rekan saya. Perkenalkan Sobat Kahal, nama saya Rio Indirham. Saya bersama Mas Sirait bersama dari Bogor, dari Resimen 1 Pasukan Pelopor. Gimana pengalaman perdana waktu ngajar hari ini, Kak? Untuk pengalaman yang saya rasakan di sini kan mungkin baru pertama kali kita ngajarin anak-anak kecil bela diri. Ya perlu sabar-sabar dan beda metode lah dengan ngajarin sama orang dewasa ataupun personel di anggota Brimob. Begitu sih Kak. Kepada bendera merah putih, hormat, strike. Tangan kanan ya.
sana. Narik badannya ke sana. Ke games ya. Cewek-cewek berbadan. Berbadan. Sudah siap? Hitungan 1 sampai 3 sudah mulai ya. Ambil buka 1 gelas. Kalau nggak ada berarti balik lagi. Kalau nggak ada balik lagi ya. Kalau ada dipegang programnya ya. Oke? 1, 2, 3, mulai. Nggak ada. Nah, lanjut ke sesi yang paling disenengin adik-adik nih, yaitu sesi games. Kenapa sih adik-adik tuh seneng banget kalau diajak main games? Karena mereka kan masih anak-anak ya, energinya masih banyak banget. Lewat sesi games, energi mereka tuh tersalurkan, bisa bergerak, bahkan ada rewardnya, yaitu mendapatkan hadiah. Kalau yang udah semua, kasih tahu. Oke, stop. Tim cowok udah sepakat belum? Udah. Tim cewek udah sepakat belum? Belum. Berarti tim cowok pemenang. Yeay. Kalau pertama buat tim cowok. Wah, keren ya. Tim cowok ternyata punya nyalinya yang kuat ya. Oke, boleh kembali kalian berkembali permainnya buat kalian ya. Timkannya bilang bersih. Kebersihan. Siapa di sini yang udah mandi angkat tangan? Siapa yang belum mandi angkat tangan? Siapa yang di rumahnya bersih angkat tangan? Siapa yang rumahnya kotor angkat tangan? Wah, kalau ada sesuatu yang kotor harus dibersihkan. Nah, sebelum kami bagiin lessonnya, kita langsung lihat aja ya penampilannya dari kakak-kakak dramanya. Yuk, diperhatikan ceritanya ya. Hari Minggu ini adalah hari terakhir liburan sekolah. Besok adalah hari Senin dan keempat sahabat ini sudah harus masuk sekolah lagi. Untuk menikmati hari terakhir liburan, mereka berkumpul di taman dekat sekolah mereka. Tak terasa ya, liburan sekolah sudah hampir selesai. Iya, kita harus siap-siap bersekolah lagi. Hari ini kita mau ngapain? Aku rasanya sudah bosan bermain. Iya benar. Bermain terus juga lama-lama memang membosankan. Bagaimana kalau kita mampir ke gedung sekolah sebentar? Boleh juga. Hitung-hitung pemanasan sebelum belajar. Pasti seru menjelajah ke sekolah di saat tidak ada siapapun. Benar, seperti ekspedisi perburuan harta karun ya. Katanya gedung sekolah seram kalau tidak ada siapapun. Kalian nanti tidak boleh meraih minta pulang ya. Tidak, kami bukan penakut. Mereka pergi ke gedung sekolah yang berada tak jauh dari taman sambil bersenda gurau. Di belakang ada gedung sekolahnya, ada pintu, Ketika sampai di depan sekolah, mereka terkejut dengan apa yang mereka lihat. Kenapa kotor sekali gedung sekolah kita? Tak hanya halaman saja yang kotor, ruang kelas mereka pun terlihat seperti belum pernah dibersihkan sejak terakhir mereka sekolah. Padahal sebentar lagi masuk sekolah. Kenapa kelas masih kotor seperti itu ya? Kalau liburan, bukankah biasanya Pak Yanto penjaga sekolah kita yang membersihkannya? Jangan-jangan terjadi sesuatu pada Pak Yanto. Bagaimana kalau kita tanya Pak Yanto saja? Bukankah rumahnya hanya di belakang sekolah? Mereka tidak butuh waktu lama untuk pergi ke rumah Pak Yanto. Sesampainya di sana, mereka melihat Pak Yanto sedang terbaring lemah di tempat tidur. Ternyata Pak Yanto mengalami musibah dan kakinya cedera. Loh, bagaimana kalian bisa sampai di sini? Bukankah kalian masih liburan? Kami tadi mampir ke sekolah, Pak. Iya Pak, dan kelas kami masih kotor. Jadi kami bermaksud untuk memberitahu Bapak. Ternyata Bapak kecelakaan ya? Iya,
Bapak tidak sengaja jatuh dari motor saat hujan deras, sehingga Bapak tidak bisa membersihkan gedung sekolah. Apakah keadaan sekolah benar-benar sangat kotor? Iya Pak, halaman penuh daun kering, rumput liar juga sudah tinggi, dan kelas kami penuh dengan debu Pak. Aduh, padahal tepat sebelum kalian liburan, Bapak sudah membersihkan semuanya. Bapak kira tidak akan sekotor itu sekarang. Baiklah, nanti sore akan Bapak bersihkan. Keempat sahabat itu saling memandang. Mereka semua berpikiran sama. Bagaimana Pak Yanto bisa membersihkan seluruh sekolah sementara dia sedang sakit? Pak Yanto istirahat saja, biar kami yang membersihkan sekolah. Iya benar, biar kami saja yang membersihkan kelas. Mereka pun menawarkan diri untuk membantu membersihkan sekolah. Benarkah? Kalau begitu, bersihkan saja ruang kelas kalian ya. Sisanya biar Bapak yang urus. Ini kunci ruang kelasnya. Thanks Pak, nanti akan kami kembalikan lagi. Jangan memaksa diri ya. Kalau kalian capek, kembali saja ke sini. Siapa? Indra, Nadia, Donita, dan Okto pun kembali ke sekolah untuk mulai bersih-bersih. Pertama-tama, mereka mengumpulkan semua alat kebersihan yang dibutuhkan. Kemudian, mulai membagi tugas. Nah, sekarang kita sudah punya tugas masing-masing. Ayo bekerja. Indra dan Okto mendapat tugas untuk menyapu dan mengepel lantai. Pertama, mereka menyapu terlebih dahulu. Setelah itu, mereka mengepel lantai hingga mengkilap. Sementara itu, Donita mendapatkan tugas untuk membersihkan rak buku dan meja kursi. Sedangkan Nadia, ia bertugas membersihkan semua kaca jendela sekaligus memoles pintu kelas supaya bersih. Waktu pun terus berlalu. Tak terasa, matahari sudah semakin tinggi. Yang berisik nanti kalungnya di... Akhirnya selesai juga kita bersih-bersih. Iya, tak terasa ya, karena dikerjakan bersama-sama. Duduk yang rapi, duduk yang rapi. Hasil kerja keras mereka sungguh memuaskan. Ruang kelas kini berubah menjadi bersih-bersinar. Itu karena kita bergotong royong, bekerja sama, saling membantu. Pekerjaan yang terasa berat jadi lebih ringan dan cepat selesai. Terus untuk kita semua, kelompok Indo, Indra, Nadia, Donita, Okto. Karena sudah selesai, yuk kita kembali ke Pak Yanto untuk mengembalikan kunci. Tunggu sebentar. Sebaiknya kita ke sana juga tidak membawa tangan kosong. Kasihan Pak Yanto. Benar juga. Bagaimana kalau kita belikan buah-buahan? Kita sisihkan uang saku kita sedikit untuk membeli buah. Ide bagus. Yuk, segera kita lakukan. Mereka pun mengumpulkan sedikit uang saku mereka untuk membeli buah. Setelah membeli buah, mereka kembali ke rumah Pak Yanto untuk mengembalikan kunci. Kalian malah repot-repot membawakan buah. Dengan kalian membantu membersihkan kelas saja, sebenarnya Bapak sudah terbantu. Santai saja Pak Yanto. Tadi kami bergotong royong dalam membersihkan kelas. Jadinya cepat selesai dan terasa ringan. Kalian memang patut diatungi 4 jempol. Demikianlah akhir kisah 4 sahabat. Oke, lagunya gini ya. Karena kita temanya kebersihan, jadi gini. Di sini bersih, di sana bersih, di mana-mana semua bersih. Ada sampah, tak ada sampah, terlihat indah, terhindar dari sakit penyakit. Oke, yuk, coba lagi ya, sekali lagi. Tuh.
bulan ini, mulai minggu kemarin kita belajar tentang kebersihan. Semua bilang kebersihan. Duduk. Sekarang ikutin Kania. Kebersihan. Kebersihan adalah sesuatu yang pasti semuanya seneng kan? Siapa yang senang bersih di rumah? Nah, kalau kita lingkungannya bersih, ya, kira-kira tidurnya jadi nyaman nggak? Siapa di sini yang mau kasurnya penuh dengan kutu-kutu? Ada yang mau? Siapa yang mau di rumahnya banyak sampah? Nah, sekarang ikutin Kania ya. Nih. Diam, duduk yang rapi ya. Semua ikutin. Kebersihan adalah keadaan dan kebiasaan menjaga diri dan lingkungan dari kotoran dan penyakit supaya kita bisa hidup sehat, nyaman, dan bahagia. Ikutin Kania, sehat, nyaman, dan bahagia. Sehat, nyaman. Ulang, kompak bareng-bareng. 1, 2, 3. Sehat, nyaman. Ulang bareng-bareng. 1, 2, 3. Sehat, nyaman, bahagia. Kalau kita bersih, lingkungan kita bersih seperti tadi kan? Dia membereskan apa tadi? Kelas. Kira-kira bisa nggak mereka memilih untuk tidak beresin kelasnya? Kan udah ada Pak Yanto tadi. Tapi kenapa ya mereka mau kerjain? Sekalipun misalnya Pak Yanto nggak sakit, kira-kira kalian mau tetap bersihkan nggak? Nah, karena kebersihan itu adalah ibadah. Ada yang pernah dengar? Ya, kebersihan adalah sebagian dari ibadah. Ya, tadi apa aja kalau kita bersih kita sehat? Ulang bareng-bareng. 1, 2, 3. Ya, jadi siapa di sini yang mau menjaga kebersihan baik diri sendiri ataupun di rumah ataupun di lingkungan? Angkat tangan yang tinggi. Ya, jadi Kania mau tanya, kalau misalnya ada lihat orang buang sampah sembarangan, itu hal yang betul atau hal yang salah? Kalau lihat orang tendang sampah ke kali atau buang sampah ke kali, betul atau salah? Karena kebiasaan yang seperti itu tidak menghasilkan hidup yang sehat, nyaman, dan ulang apa aja? Sehat, nyaman. Coba sekali lagi bareng-bareng yang keras. 1, 2, 3. Sehat, nyaman. Ya, jadi siapa yang mau menjaga kebersihan, angkat tangan sekali lagi. Bilang temannya, jaga kebersihan ya. Jaga kebersihan ya. Mandi 2 kali sehari minimal. Sikat gigi, cuci kaki, ganti pakaian. Kalau ada sampah, buang pada tempat. Nah, oke, sekarang semuanya taruh tangannya di atas gini otaknya. Ingat. Aku mau menjaga kebersihan dimanapun aku berada. Karena kebersihan adalah ibadah. Membuat hidupku jadi apa aja? Sehat, nyaman, bahagia. Tepuk tangan buat semuanya. Oke, duduk yang rapi. Karena hari ini semuanya, tapi duduknya nggak rapi nih. Coba duduk rapi dulu. Siapa di sini yang pulang berencana untuk menjaga kebersihan selalu? Angkat tangan. Ada yang mau menjaga kebersihan? Angkat tangan yang mau menjaga kebersihan.
Oleh karena itu hari ini semuanya akan mendapatkan 1 buah sabun. Siapa yang mau dapat sabun? Nah, jadi sabun ini bisa digunakan ya. Ini kayak bisa jadi sampo atau bisa jadi sabun tapi untuk mandi. Siapa yang berencana untuk mandi pas pulang? Atau ada yang nggak mau mandi? Nggak mau mandi? Kira-kira dalam 1 hari mandi minimal berapa kali? Ya, supaya bersih ya. Oke, jadi hari ini Kahal Ceria akan memberikan sampo atau sabun mandi. Jadi satu ini bisa untuk sabun dan juga bisa untuk sampo ya. Menjaga diri itu adalah salah satu bentuk kebersihan juga. Oke, duduk yang rapi, hanya yang duduk yang rapi yang mendapatkan sabunnya. Sabunnya yuk. Sini bersih, di sana bersih, di mana-mana semua bersih. Wah, senangnya setiap anak diberikan 1 botol sabun cair sekaligus shampoo produk Pigeon. Ini adalah salah satu bentuk kepedulian yang dipersembahkan oleh PT Pigeon, yaitu Pigeon berbagi untuk generasi sehat anak bangsa. Terima kasih kepada PT Multi Elo Kosmetik yang sudah memilih Kahal Ceria untuk berkolaborasi. Dan terima kasih juga kepada Pigeon yang sudah berbagi untuk generasi sehat anak Indonesia. Oke Sobat Kahal, usai sudah kegiatan bimbel gratis Kahal Ceria di wilayah pusat, semuanya pulang dengan penuh keceriaan sambil bawa oleh-oleh dari Pigeon. Ini bikin pembelajaran tentang kebersihan jadi makin asik ya. Buat Sobat Kahal juga jangan mau kalah dong. Yuk ikut kontribusi menjaga kebersihan lingkungan juga ya. Kami pamit undur diri, sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.